Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Zazara dengan NIM 19231074 dari kelas pendidikan IPAD akan mempresentasikan rencana program pembelajaran yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran kajian pengembangan kurikulum IPA. Di sini saya akan menjelaskan alokasi waktu per KD-nya, yaitu saya kebagian tentang KD 3.4 dan 4.4. Di sini alokasi waktunya yaitu berupa 25 jam pelajaran, karena materi tersebut terdiri atas 2 bab. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.4 yang berisi tentang menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Pada KD 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi pokok. Materi pokok terdiri atas materi reguler, yakni membahas tentang definisi suhu, jenis termometer, skala suhu, perbandingan termometer tak berskala, definisi pemuaian, pengertian kalor, hubungan kalor dan suhu benda, dan perubahan wujud benda. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis perpindahan kalor. Selanjutnya yaitu materi pengayaan. Materi pengayaan yaitu materi pendalaman dan perluasan wawasan yang biasanya dilakukan oleh siswa dengan mengamati lingkungan sekitar dan mengaitkannya dengan materi reguler, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Selanjutnya materi remedial. Materi remedial ini yaitu materi reguler yang belum dikuasai peserta didik sehingga harus diulang hingga mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu metode pendekatan yang dipakai, yaitu yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan yang berisi tentang melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Selanjutnya itu menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dari tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi yang ada. Selanjutnya itu menjelaskan hal yang dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang akan ditempuh. Selanjutnya itu kegiatan inti yang berdurasi 50-90 menit. Durasi 50 menit apabila jam pelajaran yaitu berkisar 2 jam pelajaran. Durasi 90 menit digunakan apabila jam pelajaran berjumlah 3 jam pelajaran. Kegiatan inti yaitu terdiri dari kegiatan literasi, yakni membaca, melihat dan mengamati, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan, bahan, ataupun bacaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya itu critical thinking. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, mengeksplor apa yang ingin mereka ketahui, dan dapat membentuk pertanyaan yang berbentuk faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Selanjutnya itu collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok dan mendiskusikan materi yang akan dipelajari. Dan selanjutnya yaitu komunikasi.
Peserta didik dapat mengkomunikasikan apa yang telah diperoleh ataupun apa informasi-informasi yang telah diperolehnya dan mengkomunikasikannya dengan teman-teman sekelompoknya. Lalu, akan terjadi atau dilaksanakan presentasi baik secara kelompok ataupun individu, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Selanjutnya itu creativity. Guru dan peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait dengan materi yang dibahas pada pertemuan tersebut. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya itu kegiatan penutup, yakninya peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Selanjutnya yaitu guru membuat rangkuman, simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pelajaran yang baru dilakukan. Selanjutnya itu sistematika urutan materi. Karena di sini terdiri atas 12 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang pengertian suhu dan termometer. Pertemuan kedua membahas tentang skala suhu, yaitu membuat skala suhu. Pertemuan ketiga itu membahas tentang skala suhu 2, yakni berisi tentang skala suhu dan mengamati pemuaian. Pertemuan keempat itu membahas tentang pemuaian panjang, luas, dan volume. Pertemuan 5 yakni membahas tentang pemuaian pada zat cair. Pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang tugas proyek yang dilaksanakan setelah memahami materi-materi di atas. Pertemuan ke-7 yaitu memahami tentang konsep kalor. Pertemuan 8 menjelaskan atau mempelajari tentang konsep hubungan kalor dan perubahan suhu benda. Selanjutnya, pada pertemuan 9 akan membahas tentang konsep hubungan kalor dan perubahan zat benda. Pertemuan 10 perpindahan kalor dengan cara induksi dan konveksi. Dan pada pertemuan 11 yaitu perpindahan kalor dengan cara radiasi. Dan pada pertemuan terakhir akan dilaksanakan uji kompetensi ataupun ulangan harian guna untuk melihat sebagaimana kemampuan pemahaman siswa dan apakah tujuan pembelajaran dari KD tersebut sudah tercapai. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas tentang indikator. Indikator pertama yaitu menjelaskan definisi suhu. Indikator kedua menjelaskan berbagai jenis termometer. Pada indikator ketiga yaitu menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Indikator keempat yaitu menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Pertemuan selanjutnya yaitu menjelaskan definisi pemuaian. Pada indikator selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian kalor. Pada indikator ketujuh mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan perubahan wujud. Pada indikator ke-8 yaitu menentukan macam-macam perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran dari indikator-indikator tersebut yaitu yang pertama, siswa dapat mempelajari dan menjelaskan definisi suhu. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya. Yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Yang keempat yaitu siswa dapat menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Siswa dapat menjelaskan definisi pemuaian. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan inferensi dan mengkomunikasikan hasil penyelidikannya tentang fungsi perasa sebagai pengukur suhu. Yaitu selanjutnya pada yang pertemuan ke-6 yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian titik tetap dan penentuan skala suhu. Pada tujuan pembelajaran ke-7, peserta didik dapat menjelaskan kalor. Pada pertemuan ke-8, peserta didik dapat menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor. Pada pertemuan ke-9, peserta didik dapat menerapkan persamaan kalor dan kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai. Pada pertemuan ke-10, peserta didik dapat menyelidiki karakteristik suhu pada saat benda mengalami perubahan wujud. Pada pertemuan 11, peserta didik dapat menentukan kalor untuk perubahan wujud. Pada pertemuan 12, peserta didik mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor.
Seharusnya semua tujuan pembelajaran ini harus tercapai dalam melakukan proses pembelajaran. Bisa juga semuanya ini dirangkap dalam beberapa pertemuan jika dimungkinkan materinya dijelaskan secara berbarengan, hingga kita dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan praktikum serta melakukan ulangan harian sehingga tidak mengambil jadwal dari materi lainnya. Selanjutnya itu aktivitas pembelajaran. Pada 10 menit pertama, sesuai dengan yang telah direncanakan tadi, ada terjadi literasi, yaitu membaca materi dan menuliskan kembali. Pada 15 menit selanjutnya, yaitu diberikan kepada siswa untuk berpikir kritis, yakni mengaitkan materi dengan fenomena yang terjadi di alam. Selanjutnya itu 15 menit selanjutnya, yaitu terjadi diskusi, itu mendiskusikan dengan anggota kelompok apa yang telah dieksplor dan telah dikaitkan dengan materi yang dibaca. Selanjutnya itu 15 menit untuk presentasi, yaitu mengemukakan hasil diskusi mereka. Selanjutnya yaitu 15 menit untuk interaksi, yakni melakukan tukar pendapatnya antara lain dengan cara tanya jawab, diskusi dengan kelompok lainnya yang dipimpin oleh guru. Dan 20 menit terakhir pada kegiatan pokoknya, yaitu pengarahan dan penyampaian ulang materi oleh guru yang belum tercapai ataupun dapat dimengerti. Yang terakhir yakninya bentuk penilaian. Penilaian dipakai itu penilaian autentik, yakni dengan pembagian penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama itu penilaian sikap, karena pada kurikulum 2013 yang penting bukan hanya tentang pengetahuan ataupun nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Rinciannya yakni dilakukan melalui pengamatan, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Selanjutnya itu penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes tertulis, lisan, dan penugasan seperti catatan. Tes tertulis atau lisan dikembangkan berdasarkan indikator, dan tertulis dilakukan melalui ulangan harian, UTS, dan beberapa kuis, soalnya berupa esai, bisa pilihan ganda, dan lainnya. Selanjutnya, itu penilaian keterampilan, dilakukan melalui tes praktik, proyek, dan portofolio. Tes praktik menilai keterampilan konkret yang menuntut respon aktivitas atau perilaku sesuai kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian proyek mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis ataupun lisan atau bentuk lain. Penilaian-penilaian tersebut saling berkaitan dan semuanya membutuhkan perhatian lebih dari guru, sehingga catatan-catatan penting yang harus dibuat oleh guru mengenai keaktifan siswa dan beberapa nilai-nilai siswa.